Oke, video hari ini harga emas di 4.567 dan bisa dilihat bahwa emas ini jam 3 dia nutup buy dan setelah itu dia sudah naik tinggi, udah setengah jalan nih ya. Jadi kalau mau sell di H1 tentu belum bisa. Selama H1 gak ada sell berarti belum waktunya mau uji ke bawah. Selagi ada buy artinya buy-nya masih kuat ya. Sebentar waktu kalau mau buy bisa buy 4478 ya, ataupun di 440 ya kalau dia kasih lah, kalau dia turun ya, atau dia pelan-pelan naik sampai di 47 pun bisa juga ya. Makanya semesta udah bilang ya bahwa emas ini hampa sudah masuk sinabai, turunnya sudah terbatas ya. Jadi jangan fokus lagi, sarannya cari buy ya. Yang namanya sudah buy artinya dia mau ke atas, masalah waktu aja antara dia mau langsung naik atau dia gantung dulu baru naik ya. Jadi ini udah terlihat ya. Jadi yang saya takuti itu adalah pemula ini setelah dia sudah harga sudah turun sampai low-nya ya, mereka masih termakam yang namanya narasinya bahwa emas akan ke 3.800 atau 3.700 di situ ya. Jadi mereka akan FOMO. Jadi mereka konsumsinya akan ambil only sell aja, only sell setelah dia turun ya kan, dia ambil sahanya sekali naik tinggi-tinggi akhirnya nyangkut. Ini yang jadi masalah ya. Bukan soal harga bisa ke sana atau tidak, tapi soalnya kapan ke sana ya kan. Yang nama market dia ada strukturnya. Setelah dia sudah low ya, sudah low, dia pasti cari atas dulu, cari koreksi ke atas atau cari keseimbangan. Setelah itu baru situlah terjadi antara lanjut trend atau mau sideways lagi di situ ya. Maka itu turunnya maupun naiknya pasti ada polanya ya. Banyak yang terlalu fokus di situ. Maka di dalam grup ini saya sudah kasih tanda-tanda ya bahwa di sini bisa tanggal 23 ini ya. Kemarin kan emas sama turun tajam nih ya. Saya udah bilang emas sudah ketemu lower low-nya, jangan fokus sell lagi ya. Kalau mau saya wajib SL. Kenapa saya kasih peringatan? Karena saya lihat kebanyakan kalau orangnya sudah lihat turun dalam, mereka akan fokusnya sell gitu. Jadi bahaya. Jadi bisa FOMO gitu ya. Makanya trading jangan FOMO, tapi riset dulu, cek dulu analisanya. Ya, kapan buy, kapan harus sell gitu. Bukan karena dia downtrend kita ambil sell gitu bebas gitu, nggak boleh. Pasti ada syaratnya gitu mau sell. Ya. Jika H1 sudah masuk sinyal buy, waktunya ya, jika H1 sudah masuk sinyal buy, waktunya turun sudah selesai dia. Nah, tarian H1 sudah masuk sinyal buy, waktunya turun sudah selesai. Makanya fokus baca sinyal H1, lihat arah kemana dulu, jangan FOMO. Makanya di dalam buku ini saya udah kasih tanda-tanda ya, supaya mereka bisa lebih hati-hati gitu ya. Karena saya gak mau membernya ini terlalu FOMO ya. Walaupun ada indikator tapi mereka FOMO, bisa terjadi di situ ya. Jadi bisa dilihat ya, saya tahu ya, di dalam trading ya, walaupun member saya dia sudah join member nih kan ya, oke, dia sudah ada pakai indikator gini ya, katakan nih ya kan, ada sebagian membernya ya, sebelum ada sinyal, katakan sebelum ada sinyal nih ya, dia sudah masuk duluan. Kenapa? Karena FOMO atau takut kehilangan momen di situ ya. Pada tujuan masuk member kan memang awal bilang ya mau belajar cara melihat indikator seperti apa, kelebihan apa, kelemahan apa. Disitulah terjadi belum ada sinyal sudah entry. Itu kan namanya bukan belajar. Ini kan lebih ke feeling, karena melihat harga sudah begini, oh kayaknya boleh lah ya entry gitu kan. Padahal sebelum ada sinyal. Makanya setelah dia sell, akhirnya tiba-tiba dia pantul naik ke atas ya. Makanya ini terjadi kesalahannya ya. Kalau nggak salah di sini kalau nggak salah ya, kemarin ya kan, dia tunjukkan ya, dia kasih tunjukkan kok aku ada sell segini ya. Habis itu tiba-tiba dia naik kan. Setelah saya ada screenshotnya, aku bilang waduh, ini kacau aku bilang.
Ini kamu profit hanya ambil 5 dolar, 10 dolar ya kan. Tapi setelah kamu lossnya 50 dolar ya kan. Itu bahaya aku bilang. Apalagi ada bilang SL lagi, katanya ada SL. Tapi aku lihat tidak ada SL. Ini namanya cost manual. Makanya ini sangat bahaya ya. Jadi belajarlah, ikuti metodenya indikator aja. Kamu lihat kapan harus buy di H1. H1 masih mau ada buy, jangan maksa buy. Jangan maksa sell gitu. Ya. Nah, seperti ini misalnya setelah muncul sell ya, dia turun sampai begitu dalam ya kan. Akhirnya baru muncul buy. Di situ sudah muncul buy baru dia mulai sideways. Ya. Sebenarnya saya sudah bilang bahwa harga emasnya setelah turun dia akan naik, setelah naik dia pasti akan tenang dulu. Nah, baru situlah antara dia mau lanjut naik atau sideways lagi di situ ke bawah main lagi. Oke. Setelah banyak pakaian makin tinggi, ya kita lihatlah step by step lah. Ya intinya jangan terlalu jauh, cukup ambil per hari, lihat kemana arahnya, keamanannya, kemana. Ya, karena kita tahu sendiri kan, dia ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun situ. Ya kadang-kadang dia langsung naik, habis itu stay, habis itu lanjut turun, stay, naik lagi gitu. Ya. Jadi di sini kalian bisa ambil buy-nya di 447 bak. Kalau dia turun ataupun di sini dia cari high low gitu. Oke?